lagi di The Rooftop. Sekarang kita mau ngebahas masih ya tentang taksi Tema konvensional. kita kan legalitas taksi online tanda tanya. Karena ini masih menjadi pertanyaan dari berbagai pihak. Dan ini menjadi pembahasan kita hari ini kan, Betul Gilang. sekali. Mungkin ada pertanyaan yang pengen kamu ajukan? Banyak, tapi kayaknya kita harus undang seseorang lagi deh, Gilang. Masa sih? Undang siapa? Kok aku nggak tahu? Coba bisikin ke aku Kamu deh. kan nggak hari malah gemesin sih. Iya, aku emang gemesin banget. Yang gemesin aku. Bukan apa. Bapaknya cemburu katanya. Oke, ngobrolin bagaimanakah legalitas dari taksi online ya. Sepertinya kurang seru kalau kita cuma menghadirkan Bapak Peter Rian di sini sebagai perwakilan dari taksi konvensional. Kita juga punya perwakilan dari taksi online. Biar harus imbang ya Biar beritanya imbang beritanya ya. Kita akan ngobrol bareng sama Gian Navarro. Bagus nih. Pada saat ketemu langsung salaman. Berdamaian berdamai. Ya, copot. It's okay lah. Beli baru. Mas. Lain kali kalau pakai jam yang online, Mas. Dia sambil nyindir. Jangan pakai jam konvensional. Iya. Jangan pakai jam konvensional, pakainya jam online. Tapi kalau transportasi pakai yang Konvensional. Mas Gian. Ya. Sebagai perwakilan dari taksi online. Online. Oke, Mas Gian ini adalah supir dari taksi online atau perusahaannya sendiri dari taksi online ya? Kita bisa dua-duanya. Dua-duanya bisa? Kalaupun memang kita driver, kita membackup unit yang kosong. Ini yang ada di kepala aku gitu. Selama ini kan aku pakai jasa taksi online, terutama Uber ya, sering banget kan. Tapi aku sebenarnya belum tahu kantornya itu sebenarnya di mana sih. Kalau untuk kantor hanya kita biasanya by email sih ya. Kalau untuk komunikasi lebih kita by email aja sementara. Kalau untuk tempat pendaftaran kita ada tempatnya juga, untuk training juga ada tempatnya juga, tapi nanti itu diinformasikan semuanya by email. By Jadi email kita berarti? benar-benar online abis. Semuanya online bukannya ya? Semuanya online. Sistem teknis rekrutmen dari karyawan itu kayak gimana? Kalau misalnya saya punya mobil, Oke. saya pengen daftar, itu prosesnya seperti apa? Itu dikembalikan ke manajemen rental masing-masing, Mas. Oke. Oke, jadi Uber ini kan adalah perusahaan sistem. Jadi Uber nggak punya unit, dia hanya mengajak setiap orang rekan-rekan yang mempunyai usaha rental, yang mempunyai unit mobil ya. Jadi silakan bergabung gitu aja. Mengenai harga kan kadang-kadang kan nggak ada yang fix nih harganya. Itu nentuinnya gimana sih? Tergantung dari demand-nya itu. Tergantung dari Kalau demand. memang demand lagi tinggi, dia automatically akan ada angka perkalian dia akan Sistemnya memang sudah diatur seperti Sistemnya, itu ya. betul. Luar biasa. Kalau misalnya kita berbicara mengenai keuntungan, pembagiannya seperti apa sih, Mas sebenarnya? Kalau misalnya saya beberapa kali menggunakan jasa online juga, Oke. kan tertulis di sana, katakanlah misalnya 10.000. Kemudian pembagiannya seperti apa? Apakah 10.000 itu untuk supir atau akan kembali beberapa? Pembagian untuk perusahaan dan si supir. Gimana sih pembagiannya sebenarnya? Oh, kalau kita terima 100% dari Ubernya. Oke. Tidak ada potongan sama sekali. Sama sekali tidak ada Sama potongan. Jadi sekali yang tidak tertulis ada. di sana itu adalah keuntungan untuk si Betul. supirnya. Pure benar-benar untuk kita. Berarti ini nggak menutup kemungkinan taksi reguler tuh bisa beralih ke taksi online loh. selama BPKB-nya itu adalah milik sendiri sebenarnya gitu ya. Iya. Karena yang jadi jaminan adalah BPKB, betul? Nggak ada jaminan kita. Nggak ada jaminan? Kita kontrak aja. Kontrak aja. Tapi harus ada ini dong. Kalau kontrak misalnya berarti Ya. harus nggak ada jaminan sama sekali. Kontrak aja, nggak ada jaminan apa-apa, nggak ada. Oke, jadi yang penting punya kendaraan, Punya daftarin. kendaraan, paling tua umur 5 tahun kendaranya, harus asuransi ya, harus all risk. Itu aja sih. Oke, 5 tahun terakhir ya, harus Ya. asuransi dan all risk. Ya. Iya betul. Tetap betul. ada kriterianya. Tetap harus ada. Katanya begini, ada yang bilang bahwa sistem dari biaya operasional dari taksi online atau Uber sendiri itu tidak menutup biaya produksi. Terus untungnya dari mana gitu loh? Sebenarnya kalau bicara untung pasti untung sih. Dengan tarif segitu juga pasti untung. Apakah ada investor di belakang itu?
Pasti ada. Pasti ada Di ya? balik perusahaan pasti ada, Pak. Setiap perusahaan pasti ada Betul. seperti itu. Baik, ini boleh tepuk tangan dulu sekali lagi biar nggak... Di sosmed, kalau di sosial media kita kemarin ngebahas soal banyak banget di sini yang protes-protes mengenai apa namanya kejadian tanggal 22 Maret. Iya. Di sosmed sendiri pada waktu kejadian ada di mana? Aku sih kemarin di kantor, tapi udah dari pagi. Jadi pagi itu di kantor sebelum orang-orang pada demo. Tapi nggak berani kemana-mana karena itu kejadiannya sampai sore kan. Dan media sosmed tuh ngomongin sama teman-teman kantor ya masalah sebenarnya Uber itu legal atau ilegal kan? Ya, dan kembali lagi ke masalah soal perut sih sebenarnya ya Iya. Pak ya, kebutuhan dari keluarga Iya. dan keuntungan yang didapatkan. Kalau taksi dari konvensional sudah jelas, keuntungannya ada komisi, ada juga yang tadi setoran. Nah, kalau keuntungan untuk Uber sendiri tadi juga mungkin sudah dijelaskan, tapi belum secara gamblang. Boleh dijabarkan nggak keuntungannya sendiri? Untuk perusahaan dan juga untuk Oke. Kalau untuk Uber sendiri karena si Uber ini kan adalah perusahaan sistem. Jadi dia per klik itu kan ada nilai, Mas. Ada nilai setiap orang menggunakan, setiap orang mendownload, gitu aja sih. Kalau untuk si Ubernya, tapi kalau untuk kita para mitranya ya jatuhnya kita menyediakan unit, drivernya nanti juga tetap sama seperti konvensional, ada yang setoran, ada yang bagi hasil juga. Kalau misalnya dijanjikan nggak sih ke setiap supir dari taksi online itu keuntungan sehari bisa didapatkan berapa? Atau tergantung dari dia mau kerja atau enggak? Tergantung dia mau kerja atau enggak. Tergantung dia mau kerja atau enggak ya. Kalau misalnya dalam sehari ketika dia misalnya mau kerja sekali ngambil penumpang tuh minimal dapat berapa? Tentatif, Mas. Tergantung tarifnya? dari bukan tarif, tergantung Jarak. dari jarak. Kan kita tetap per kilometer. Oke, per Dihitung kilometernya ya. berapa sih? Kita di Rp2.000. Per kilometer Rp2.000. Iya. Semakin jauh maka semakin besar pula keuntungannya ya. Betul. Luar biasa. Nah mungkin saya sedikit aja, masalah tarif itu kan jadi kontroversial itu karena itu Pak. Jadi tarif itu bukan kita yang tentukan, Tapi tapi perusahaan. pemerintah daerah, gubernur, teken, Iya. tarif buka pintu 7.500, per kilometer 4.000. Kita sih seneng aja dimurahin, Iya. setuju ya Pak ya? Setuju. Iya, betul. Tapi kita nggak bisa, tangan kita terikat begitu. Itu Miss Sosmed juga mungkin ada sesuatu? Iya, di sisi lain sebetulnya taksi online ini belum tentu salah karena ada artikel dari BKPM, Pak. Apa itu? Badan Koordinasi Penanaman Modal, kamu nggak tahu kan? Aku nggak tahu. Tahu lah pastinya. Nah, BKPM ini menegaskan kalau aplikasi transportasi online itu sebenarnya tidak melanggar izin usaha. Ya, jadi sebetulnya ada izin usahanya, terdaftar juga, dan telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan pengembang situs aplikasi di Indonesia. Tapi kalau ngomongin soal sosial media juga, kalau nggak salah kemarin Pak Ahok juga komentar ya, nge-tweet ya? Iya, betul. Pak Ahok ini nge-tweet di akun pribadinya di Twitter. Ini Pak Ahok minta bayar pajak dan pasang stiker untuk taksi online. Jadi biar bisa kelihatan kan dan membedakan gitu. Pak Ahok ini meminta yang memiliki mobil untuk melakukan usaha taksi online harus mengikuti aturan dengan cara membayar pajak juga memasang stiker di mobil-mobil tersebut. Oke. Begitu. Pasti setuju kan Pak ya? Setuju. Biar adil gitu sama semua. Jadi menandakan ini taksi, ini mobil pribadi gitu. Itu mungkin menurut Miss Sosmed. Coba kita tanya sama teman-teman yang hadir di sini. Iya. Apakah teman-teman juga sama-sama menggunakan jasa dari taksi online dan konvensional? Apa keuntungan dan kelebihannya? Sebentar, aku mau tanya deh. Halo, kamu cantik sekali. Boleh berdiri? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak, coba kamu berdiri. Kamu benar teman saya bukan? Kalau tinggi berarti benar. Itu ya. Oh iya, benar. Orangnya tinggi. Ini kan Wulan sini Wulan. Wulan kok nongkrong di kafe kita kok nggak ngomong-ngomong sih? Harusnya ngobrol dong. Aku kangen sama Gilang Ya loh. Allah, tepuk tangan dulu buat Wulandari. Wulan, kebetulan di sini udah ada Pak Peter Rian. Ini adalah artis dari Jerman dan ini ada Mas Gian. Dia adalah Artis dari kembaran, Indonesia? enggak ini kembaran Afgan ya. Kita akan tanya sama mereka nanti dan kita akan melihat dari perspektifnya Wulan seperti apa. Miss Sosmed, saya nggak apa-apa ya kita iklan dulu ya. It's okay. Oke, baik kalau gitu kita akan iklan sejenak, makanya stay di Rooftop. Sudah terjadi